Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Cantini Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester matematika dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi. Baiklah, mari kita langsung saja kita bahas latihan soal nomor 1. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2Q dan P sama dengan 3Q plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya pajak. Yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Dan yang keempat adalah total pajak yang diterima pemerintah negara. Dan yang terakhir adalah menggambarkan secara kurva. Untuk jawaban yang pertama, yaitu untuk mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, kita perlu menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Permintaan, misalkan contoh P sama dengan 12 kurangi 2Q. Penawarannya P sama dengan 3 plus Q. Nah, sebelum ada pajak, permintaan dan penawaran akan sama. Mari kita permintaan sama dengan penawaran. Kita samakan. 12 kurangi 2Q sama dengan 3 plus Q. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q-nya, jumlah keseimbangan sebelum pajak. 12 kurangi 3 sama dengan 2Q plus Q. 9 sama dengan 3Q, Q sama dengan 9 per 3, Q sama dengan 3. Setelah menemukan Q, kita dapat mencari harga keseimbangan sebelum pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. P sama dengan 3 plus Q, P sama dengan 3 plus 3, P sama dengan 6. Jadi sebelum ada pajak, keseimbangan pasar adalah harga 6 dan jumlah Q3. Setelah ada pajak tetap, pajak spesifik, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam persamaan penawaran. Jumlah yang akan diterima oleh produsen sekarang menjadi P kurangi T, di mana T adalah pajak tetap. Mari kita gantikan nilai T dan menghitungkan kembali keseimbangan pasar. Pajak tetap T sama dengan 3, permintaan tetap samanya P sama dengan 12 kurangi 2Q, penawaran perubahan P sama dengan T sama dengan 3 plus Q3, nilai P-nya berkurang karena adanya pajak. 12 kurangi 2Q, 3 plus Q minus 3. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan setelah pajak. 12 sama dengan 4Q, Q sama dengan 12 per 4, Q sama dengan 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan menggambarkan nilai Q dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan. P sama dengan 3 plus Q, P 3 plus 3, P plus sama dengan 6. Jadi setelah ada pajak tetap sebesar 3, keseimbangan pasar terhadap tetap pada harga 6 dan jumlah Q tetap pada 3. Untuk menentukan besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen, kita dapat mengurangi harga keseimbangan setelah pajak dengan harga. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 kurangi 4Q, sedangkan penawarannya P 20 tambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Lanjut A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Pada keseimbangan pasar, permintaan harus sama dengan penawaran dengan menggunakan persamaan permintaan penawaran yang diberikan. Kita dapat menyamakan persamaan tersebut 80 kurangi 4, Q 20 kurangi 2Q, mengelompokkan variabel Q ke satu sisi, 80 kurangi 20, 2Q plus 4Q, 60 bagi sama dengan 6, dan Q-nya adalah 10. Sekarang kita dapat menggunakan nilai Q yang ditemukan untuk mencari nilai P pada keseimbangan pasar. P sama dengan 80 kurangi 4, P 80 kurangi 4, dan 80 kurangi 40, P 4 sama dengan 40. Nah, jadi yang B-nya ini
Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Dalam kasus ini pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 untuk setiap unit barang produksi. Artinya harga efektif yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga pasar dikurangi subsidi. Jadi harga efektif yang harus dibayar konsumen adalah P sama dengan subsidi kurangi 5P 35. Untuk menentukan keseimbangan pasarnya sesudah subsidi, kita perlu mencari titik di mana permintaan P sama dengan penawaran menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Kita dapat menyatakan persamaan tersebut, mengkelompokkan variabel Q ke satu sisi. 35, 20 tambah 2Q, 35 kurangi 20 sama dengan 2Q, 15 sama dengan 2Q, Q sama dengan 7,5. Namun karena Q harus berupa bilangan bulat, kita harus membulatkan menjadi bulatan terdekat. Dalam hal ini kita dapat membulatkan menjadi Q sama dengan 8. Sekarang kita dapat menggunakan untuk mencari pada keseimbangan pasar sesudah subsidi P sama dengan 35, Q sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah Q8 dengan P sama dengan 35. Nomor 3 adalah dalam suatu perkeekonomian yang tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,0 OYD 1 sama dengan 150, 0,15Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat dalam perekonomian ini. Berapa besar belanja konsumsi, berapa besar nilai investasi, dan gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Jawabannya yang pertama adalah tingkatkan keseimbangan pendapatan keseluruhan Y dapat dihitung dengan rumus Y. C sama dengan 10 plus GO plus XO sama dengan 1600. B. Belanja konsumsi dapat dihitung secara substansi ke dalam termodin berikut. Dalam termodin berikut C sama dengan CO plus MPC, Y kurangi T, retry potable 2800. Yang hasilnya C nilai pertambahan modal investasi tahun mengaplikasi menjadi tingkat investasi yang diterapkan 150 ditambah 0,15. Jadi 3.600 sama dengan 690 hasilnya. Dan yang kedua D adalah nilai trace metropolika menjadi Megan Trimis Immense adalah 100 plus 0,1 bintang 3.600 sama dengan 460 yang dimana hasilnya adalah 460. Berikut gambar grafiknya. Nomor 4 ada biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 kurangi 24Q plus 204. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Yang kedua hitung biaya total minimum. Dan yang ketiga hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata. Dan yang keempat berapa besar biaya marginal untuk produksi ini. Jawabannya adalah untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari titik di mana turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap tingkat produksi sama dengan 0. Dalam hal ini, fungsi biaya total C Q22 kurangi 24Q plus 204, koefisiennya kuadratik adalah 1, koefisiennya linear adalah 24 dan konstanta 204. Kita dapat menggunakan rumus untuk menemukan titik minimum dari persamaan kuadratik. Q sama dengan B2A, substitutasikan nilai koefisien kuadratik dan linear ke dalam rumus tersebut. Q sama dengan 2, 4 kurangi 2, 1, Q sama dengan 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit biaya total akan mencapai minimum. Dan yang ke B adalah untuk menghitung biaya total minimum, kita substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam fungsi biaya total C. 12, 2, 24 kali 12 plus 204, C sama dengan 144 kurangi 288 ditambah 204, C sama dengan 60. Jadi biaya total minimumnya adalah 60. Soal yang kelima adalah total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q2 plus 45Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q, 3 kurangi 8 Q2 plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika hasil 8 Q3 akan terjual barang sebanyak 20-30 unit. Contoh untuk menghitungnya adalah menggunakan profit perusahaan, kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan R kurangi C. Dalam hal ini, penerimaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R 0,5 Q2 plus 45Q. Total biaya total perusahaan C diberikan oleh persamaan C 0,25 Q3 8Q2 plus 57Q plus 2. Mari kita hitung profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. Menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 20, R 0,5, 22 ditambah 45 20 sorry.
20R sama dengan 0,5 dalam kurung 400 tambah 900R sama dengan 700. Nah, soal yang kelima adalah total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q2 plus 45Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q 3 kurangi 8 Q2 plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika hasil 8 Q3 akan terjual barang sebanyak 20-30 unit. Contoh untuk menghitungnya adalah menggunakan profit perusahaan. Kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan R kurangi C. Dalam hal ini, penerimaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R 0,5 Q2 plus 45Q. Total biaya total perusahaan C diberikan oleh persamaan C 0,25 Q3 8Q2 plus 57Q plus 2. Mari kita hitung profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. Menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 20 R 0,5, 22 ditambah 45 20 R sama dengan 0,5 dalam kurung 400 tambah 900 R sama dengan 700. Nah, baiklah, terima kasih presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.